Salah satu keseruan dalam memelihara berbagai jenis ikan adalah saat pemberian pakan. Tentunya sangat memuaskan jika dapat melihat ikan cana dengan rakusnya melahap semua makanan yang kita berikan, termasuk makan pelet. Ikan cana makan pelet memang masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Pakan alami atau pakan pelet, sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagi kiper pemula, memberi pelet untuk ikan cana terkadang menjadi masalah yang cukup membuat frustasi. Di mana ketika diberikan pelet, ikan cana hanya mengendus, atau tidak merespon sama sekali. Bahkan hanya memakan lalu dimuntahkannya lagi. Pada akhirnya, kita hanya akan menghamburkan pelet dan membuat air menjadi makin keruh. Jadi di video ini, kita akan mengulas 8 cara agar ikan cana mau makan pelet. Anda boleh melewatkan tips ke-1 hingga ke-7, namun jangan pernah melewatkan tips ke-8 yang kami anggap paling penting. Yang pertama, cara klasik. Cara klasik dan paling banyak dipraktekkan oleh para kiper adalah dengan cara memasukkan pelet pada pakan lainnya, entah pakan hidup atau pakan kering. Anda dapat menggunakan kepala udang kering sebagai wadah untuk menyisipkan pelet. Pilihlah kepala udang yang berukuran besar sehingga dapat mengisi 2 hingga 3 butir pelet Anda. Selain itu Anda juga dapat memanfaatkan maggot kering untuk melakukan cara yang sama. Tujuan cara ini adalah untuk mengelabuhi ikan cana. Anda dapat melakukan cara ini secara berulang selama minimal 1 minggu agar ikan cana mulai terbiasa dengan pelet. Namun terkadang cara ini juga belum tentu berhasil. Apalagi di awal percobaan, terkadang ikan dapat memuntahkan kembali pelet kepala udang yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Namun ada beberapa trik yang dapat Anda lakukan untuk mengantisipasi hal ini. Caranya, jangan beri kesempatan si ikan cana untuk mengunyah. Ketika ikan sudah melahap pelet, dalam hitungan detik, berikan lagi pakan lain yang biasa dikonsumsi oleh ikan cana Anda. Kekurangan lain dari cara ini adalah cukup merepotkan, terutama jika Anda memiliki ikan cana dalam jumlah yang cukup banyak. Cara yang kedua, menggunakan cairan udang. Cairan udang memiliki ciri khas anyir yang cukup menyengat. Jadi pelet yang hendak diberikan pada cana, dapat dilembekkan dulu dengan cairan udang sehingga menimbulkan aroma menyerupai udang. Saat pemberian pakan, Anda dapat langsung memberikan pelet ini bersamaan dengan udang sekaligus. Namun tentunya cara ini juga belum tentu berhasil, karena ikan cana yang pintar dapat memilah makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Bila cara ini masih gagal, Anda dapat menggunakan cara ketiga yang mungkin lebih manjur. Cara ketiga adalah membuat pelet racikan sendiri. Di sini Anda dapat meracik pelet sendiri dengan bahan baku utama tepung udang atau tepung ikan. Di mana bahan baku utama ini dapat direkatkan dengan pelet. Pada awal percobaan, Anda dapat mencoba membuat pelet racikan dengan komposisi tepung udang atau tepung ikan yang lebih banyak dibanding komposisi pelet. Namun seiring berjalan waktu, Anda dapat mengubah komposisinya dengan memperbanyak jumlah peletnya. Hingga akhirnya, ikan akan terbiasa dengan aroma pelet murni yang Anda berikan. Kelebihan lain dari cara ini adalah kita juga dapat mencampur pelet racikan dengan bahan aditif lainnya, mulai dari spirulina, obat hingga vitamin ikan. Bagi Anda yang ingin tahu cara paling mudah membuat pelet racikan, simak video yang ini. Lihat linknya pada deskripsi. Cara keempat adalah coating pelet dengan spirulina. Spirulina memiliki aroma yang terkadang cukup menarik nafsu makan ikan cana. Tak hanya itu, spirulina juga dianggap sebagai superfood dengan segudang nutrisi penting yang dipercaya dapat menyehatkan serta mencerahkan warna ikan. Jadi Anda dapat membuat coatingan pelet dengan spirulina dan membuat ukuran pelet yang bisa disesuaikan dengan bukaan mulut ikan. Meski cara ini belum tentu berhasil, namun Anda layak mencobanya, karena kami pun menerapkan cara yang sama. Yang kelima, menggunakan zat atraktan. Zat atraktan ini biasanya banyak digunakan oleh para pemancing, di mana atraktan memiliki bau khas yang sangat disukai hampir semua jenis ikan. Anda dapat memperoleh zat ini di toko-toko online. Menurut beberapa produsennya, sebagian atraktan ini menggunakan zat kimia. Namun sebagian lagi, atraktan yang digunakan berasal dari bahan pakan tepung bekicot, tepung cumi, dan tepung rebon yang memiliki kandungan asam amino berupa glisin serta prolin yang mampu berperan sebagai sumber atraktan alami. Cara ini sebenarnya menyerupai cara kedua, namun tak ada salahnya untuk dicoba. Mungkin saja bisa lebih berhasil untuk ikan cana Anda. Yang keenam,
Ganti jenis pelet. Tahukah Anda, setiap pelet memiliki aroma yang berbeda, jadi ketika ikan cana Anda menolak makan pelet, mungkin Anda dapat mencoba pelet yang lain. Dan yang terpenting sesuaikan ukuran pelet dengan mulut ikan. Meski cara ini kecil kemungkinan untuk berhasil tapi tak ada salahnya untuk mencoba. Kekurangan dari cara ini mungkin akan sedikit menghamburkan uang Anda untuk membeli pelet. Jadi saran kami jangan membeli pelet, tetapi Anda dapat tukeran pelet dengan teman sesama penghobis ikan. Yang ketujuh, cara barbar. Cara barbar ini terkadang dianggap tidak ikanwi, yaitu mempuasakan ikan. Ikan tidak hanya dipuasakan 2 atau 3 hari, bahkan ikan dipuasakan berminggu-minggu hingga mau memakan pelet. Ikan yang sudah cukup lama tidak makan apapun ini umumnya bakal langsung bernafsu begitu melihat makanan apa saja yang ada di depan matanya. Pada saat itulah, Anda bisa memasukkan pelet ke dalam akuarium. Namun jika ikan cana tidak mau memakannya, segera angkat pelet agar tidak merusak air dan terus lanjutkan puasa ikan. Mungkin Anda bertanya, berapa lama ikan cana dapat bertahan tanpa makan? Lama pastinya kami mungkin tidak tahu. Namun dari pengalaman, ada ikan cana maru jumbo tangkapan alam yang kami pelihara, mati setelah tidak makan hampir 3 bulan. Sekali lagi, cara ini hanya sebatas informasi kepada Anda jika di luar sana banyak kiper yang memaksakan cara seperti ini agar ikan cana mau memakan pelet. Namun bukan berarti kami menyarankan Anda untuk wajib mengikuti hal ini. Semua dikembalikan ke pandangan kiper masing-masing. Yang kedelapan adalah tips pamungkas. Anda boleh melupakan cara ke-1 hingga cara ke-7. Tapi jangan melewatkan cara ke-8. Secara biologis semua ikan memiliki naluri untuk bertahan hidup dengan cara mencari makan. Namun untuk ikan sendiri, digolongkan sebagai hewan berdarah dingin di mana suhu tubuhnya akan mengikuti suhu air atau lingkungan. Jadi bila Anda ingin melihat ikan menjadi rakus, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengkondisikan suhu di akuarium. Suhu akan berpengaruh sekali terhadap nafsu makan yang dimiliki oleh seekor ikan, apalagi ikan rakus seperti cana. Apabila suhu terlalu rendah, metabolisme di tubuh ikan akan cenderung lebih lama sehingga ikan mempunyai nafsu makan yang sangat sedikit. Hal ini bisa dilihat dari gerak-geriknya yang malas-malasan bila diberikan pakan apa saja. Usahakan suhu air di dalam akuarium Anda tetap berada di kisaran batas atas. Namun perlu juga Anda sadari jika tak semua ikan dapat berhasil makan pelet. Apalagi jika dilatih ketika ikan sudah dewasa. Kita menyadari jika ikan diberikan pelet agar tidak merepotkan, apalagi jika Anda memelihara ikan dengan jumlah yang banyak. Jadi saran kami, daripada merepotkan Anda memaksakan ikan makan pelet, ada baiknya ikan dihibahkan saja ke kiper lain. Nice.